kasih Tuhan. Tak henti-hentinya mulut kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tak habis-habisnya pujian dan pengagungan untuk Engkau saja Tuhan. Sebab kami merasakan kasih-Mu, kami sungguh menikmati penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini itu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Itulah sebabnya siang hari ini kami bersama-sama di tempat ini mengangkat tangan dan bersyukur, mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Ini adalah ekspresi kami Tuhan, untuk bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan disukakan dengan pengagungan kami. Biar kiranya Tuhan disukakan dengan apa yang kami lakukan saat siang hari ini ya Tuhan. Dan bahkan kami rindu untuk diajar oleh firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan dan menopang hidup kami. Sampaikan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Pakai mulut lidah hamba untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut dan terima firman Tuhan. Haleluya, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita siang hari ini? Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti pernah bertanya sesuatu kepada orang lain. Entah itu tentang satu alamat tertentu, atau bertanya karena kita mungkin tidak bisa menyelesaikan satu hal dan lain sebagainya. Intinya adalah setiap manusia, saudara dan saya pasti pernah bertanya kepada orang lain. Untuk kita bisa mendapatkan informasi, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita. Nah saudara, di dalam keterbatasan kita tidak bisa memahami banyak hal. Di dalam keterbatasan kita tidak bisa mengetahui segala hal. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar agar di dalam kehidupan kita hari-hari ini lebih banyak bertanya. Bukan kepada manusia, tetapi kita bertanya kepada Tuhan. Kalau kita bertanya kepada manusia mungkin bisa memberikan jawaban, tapi di dalam titik tertentu pun, dia juga tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa memuaskan hidup kita. Tidak bisa memberikan informasi yang sangat detail. Tetapi ketika kita bertanya kepada Tuhan tentang apapun yang kita sedang alami, apapun yang sedang kita mungkin hadapi, saya percaya, Tuhan Allah yang maha tahu, Tuhan Allah yang dahsyat, Tuhan Allah yang besar itu, akan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Amin. Memberitahu kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Nah, saya teringat di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat luar biasa, yang membiasakan dirinya selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melakukan tindakan tertentu. Ada satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang terbiasa untuk bertanya kepada Tuhan sebelum dia mengerjakan segala sesuatu. Mari bersama saya baca di dalam 2 Samuel, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, sampai ayatnya yang ke-25. Satu perikop ini kita akan baca saudara. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Saya rindu kita baca berganti-gantian. Saya baca 17, saudara dengan serempak nanti baca di ayat 18, demikian selanjutnya sampai di ayat 25. Saya akan baca terlebih dahulu. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara? Oh, belum ada suaranya. Kita baca ulang di ayat 18, 1, 2, 3. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu, saudara. Lalu datanglah orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka
dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Gebas sampai dekat Geser. Nah menarik saudara, ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daud adalah sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia bertanya kepada Tuhan. Satu waktu ketika Daud ini selesai diurapi menjadi raja, kemudian terdengarlah kabar tersebut di antara orang-orang Filistin. Dan Alkitab catat saudara, orang-orang Filistin ini menyerbu mau menangkap Daud. Dan ketika Daud mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Filistin tersebut, maka Alkitab katakan Daud ini mundur ke kubu pertahanan. Saya mau katakan di hadapan saudara, Daud mundur ke kubu pertahanan itu bukan karena dia takut, bukan karena dia pengecut. Saya tahu persis dari info Alkitab saudara, bahwa pribadi Daud adalah pribadi yang sangat-sangat luar biasa pemberani. Alkitab katakan sebelum dia dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul menjadi raja, dia hanya sebagai pengembala kambing domba. Biasa mengembalakan kambing domba ayahnya di padang. Dan Alkitab pernah catat seperti ini, ketika ada binatang buas yang mencoba menerkam binatang yang dia gembalakan, maka yang dilakukan oleh Daud adalah dia berlari mengejar binatang buas itu, merobek mulut singa, mulut harimau dan binatang buas itu. Begitu beraninya si Daud ini saudara. Saya percaya Daud tidak takut dengan orang Filistin. Daud tidak gentar dengan orang Filistin. Tapi dia lebih memilih mundur ke belakang bukan untuk menyiapkan pasukan tentara di kubu pertahanan. Tapi ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh Daud, yaitu bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Daud bisa saja bergerak berdasarkan apa yang dia pahami saudara. Daud bisa saja bergerak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dengan pengalaman dia. Tapi justru sebaliknya yang luar biasa, Daud lebih memilih untuk bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tadi dikatakan di ayatnya yang ke-18, ketika orang Filistin itu datang memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Maka Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini satu kebiasaan, satu habit, satu gaya hidup yang dilakukan oleh Daud. Daud bertanya kepada Tuhan karena Daud tahu bahwa ketika dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Dan ini yang saudara harus pahami, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif saudara. Dia bukan Allah yang tidak bergerak, dia bukan Allah yang bisu, tetapi dia Allah yang senantiasa rindu untuk menuntun setiap kehidupan kita. Walaupun mungkin seringkali kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita lebih memilih untuk hidup berdasarkan apa yang kita pernah pahami dan kita pernah lakukan. Dan kita tidak lagi menganggap Tuhan, kita tidak lagi memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Tapi kalau kita belajar dari kehidupan Daud, ini hal yang sangat luar biasa. Sebelum memulai satu tindakan tertentu, dia belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa ketika dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Demikian juga biar hari ini, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, sebelum kita mengawali segala sesuatu, sebelum kita bertindak, biasakan kita bertanya kepada Tuhan. Maka ketika saudara bertanya kepada Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang suka berbicara kepada umatnya, saudara. Alkitab catat, di dalam perjanjian lama, Allah suka berbicara kepada mereka. Sampai-sampai orang Israel berkata kepada Musa, Musa, kalau kami terus-terusan mendengar Allah berbicara kepada kami dengan begitu rupa, suaranya megah, menggelegar seperti guru, seperti guntur, maka kami akan mati. Biar engkau saja yang mewakili kami bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Maka Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk mendengarkan apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan di situ Tuhan menuliskan hukum-hukumnya. Dan Tuhan juga berbicara melalui para nabinya, saudara. Apakah Tuhan berhenti bicara di hari ini? Tidak. Allah juga rindu berbicara kepada setiap kita. Tapi seringkali di dalam doa kita hanya meminta dan meminta di hadapan Tuhan. Tanpa kita memberikan satu ruang kesempatan untuk Tuhan juga menyatakan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dan kerinduannya di dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita mau belajar, doa itu adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi di dalam doa, Tuhan juga rindu berbicara kepada setiap kita.
Kapan Tuhan berbicara kepada kita? Kalau kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk kita berbicara. Kapan Tuhan berbicara kepada kita? Kalau kita bertanya kepada Dia. Karena itu hari ini kita coba belajar, membiasakan diri seperti Daud. Ketika Daud mau melangkah, dia mengawalinya dengan bertanya kepada Tuhan. Ketika Daud mau bertindak, dia mengawalinya dengan bertanya kepada Tuhan. Dan rupanya ini menjadi kebiasaan dari Daud, saudara. Bukan hanya pada waktu peristiwa di mana orang Filistin mau mengejar dan mau menangkap Daud pada waktu itu. Kalau kita perhatikan, di dalam 1 Samuel 30 ayat 8, waktu kota Ziklag itu dibakar oleh orang Amalek, saudara. Daud ini sudah panas hati, dia kesel. Dan mungkin di dalam hatinya Daud berkata, saya akan kejar itu orang Amalek. Tapi sebelum bertindak, kalau saudara baca, Daud terlebih dahulu tanya sama Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya kejar orang Amalek itu? Boleh nggak saya mengejar gerombolan orang Amalek yang telah membakar Ziklag itu? Kalau Tuhan berkata boleh, dia akan lakukan. Tapi kalau Tuhan berkata jangan, dia pun tidak melakukannya. Makanya tidak heran kenapa Daud ini adalah sosok yang berkenan kepada Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Dia adalah seorang pribadi yang selalu minta agar Tuhan yang menuntun, menyertai setiap langkah kehidupannya. Dan itu dibuktikan dengan bertanya senantiasa kepada Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 2 ayat 1, ketika Daud ini mengalami kebimbangan, dia bingung. Apakah dia harus pergi ke salah satu kota Yehuda pada waktu itu? Apa yang dia lakukan? Dia kembali bertanya sama Tuhan. Bertanya kepada Tuhan di dalam kebingungan. Bertanya kepada Tuhan di dalam kebimbangan. Saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Mungkin ada di antara saudara yang datang dengan kebimbangan, kebingungan. Saudara diperhadapkan dengan satu dilema di dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan di hadapan saudara hari ini. Bertanyalah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang ingin memperdengarkan suaranya kepada setiap kita. Dia Allah yang senantiasa rindu menuntun kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa rindu untuk mengarahkan langkah hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat. Tetapi langkah hidup kita akan diatur, dipimpin oleh Tuhan. Sedemikian rupa. Dan kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 23. Ketika Daud ada di Kehila. Kemudian orang Filistin menyerbu Kehila, saudara. Lagi-lagi sebelum bertindak, Daud ini bertanya kepada Tuhan, boleh tidak mengejar atau mengalahkan orang Filistin? Dia bertanya kepada Tuhan apakah dia harus pergi untuk mengalahkan orang Filistin. Nanti saudara bisa baca satu perikop di dalam 1 Samuel 23 ini. Dari ayat-ayat yang kita tadi lihat, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Daud adalah pribadi yang memiliki satu kebiasaan, satu gaya hidup, satu habit di dalam hidupnya, yaitu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Bertanya kepada Tuhan sebelum mengawali segala sesuatu. Bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah. Bertanya kepada Tuhan sebelum dia memutuskan. Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tanpa Tuhan saya bisa kok. Tanpa Tuhan saya mampu memutuskan segala sesuatu. Tanpa Tuhan saya bisa melangkah. Tanpa Tuhan saya bisa mengerjakan segala sesuatu. Ingat saudara, kita punya Tuhan yang tidak terbatas, kita punya Tuhan yang Maha Tahu, kita punya Tuhan yang selalu rindu menuntun setiap kita. Karena itu biar hari ini, jadikan bertanya kepada Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup kita, menjadi sebuah kebiasaan kita. Maka saya percaya, sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud, sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan Daud, maka kehidupan saudara dan saya pun akan disertai, akan diberkati oleh Tuhan ketika kita membiasakan diri kita bertanya kepada Tuhan. Amin. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Yang pertama, kita bertanya kepada Tuhan karena ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Jadi dengan kehendak bebas, manusia itu dipersilakan oleh Tuhan untuk memilih apa saja, untuk memutuskan apa saja, yang dia anggap layak, dianggap baik, dianggap benar, menurut ukurannya. Tapi yang perlu kita pahami adalah, ternyata ada konsekuensi dalam setiap keputusan dan pilihan. Ini penting untuk kita merenungkan bersama. Ada satu konsekuensi di dalam setiap putusan yang kita ambil, ada satu konsekuensi di dalam setiap pilihan yang kita pilih.
Apa yang kita putuskan hari ini mempengaruhi siapa kita di waktu yang akan datang. Keputusan kita hari ini mempengaruhi kehidupan kita di waktu yang akan datang. Itulah sebabnya hati-hati di dalam memilih, di dalam memutuskan. Sebelum saudara memilih, sebelum saudara memutuskan apapun juga, entah itu jurusan di sekolah, entah itu mungkin pasangan hidup, entah itu kita memilih bisnis apa dan lain sebagainya, terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan, agar setiap pilihan yang akan kita ambil, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ternyata ada begitu banyak pilihan, keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika pilihan kita, keputusan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan berada di dalam kekalahan, keterpurukan demi keterpurukan. Tapi sebaliknya, ketika keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita ada di dalam keberkatan ilahi. Amin. Dan hidup kita akan dibawa kepada satu kemenangan demi kemenangan. Jadi kita perlu bertanya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Dan kita juga sadar bahwa hidup itu diawali dengan B, proses di mana kita mengalami kelahiran. Dilahirkan dari kandungan orang tua kita, dari kandungan ibu kita. Dan hidup itu diakhiri ketika kita mengalami kematian. Tapi di tengah-tengahnya ada pilihan demi pilihan. Hidup itu selalu diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau makan A atau makan B. Kita mau ambil jalan A atau jalan B. Kita mau ke kiri atau ke kanan. Kita mau pilih A atau pilih D dan lain sebagainya. Begitu banyak pilihan-pilihan yang mungkin membuat kita bingung, saudara. Karena semuanya baik. Saya teringat tanggal 9 Maret kemarin anak pertama saya ulang tahun dan dia berkata kepada saya, Pak, saya minta hadiah, mainan. Oke, saya ajak ke toko mainan, saudara. Dan saudara tahu ketika di toko mainan, dia lihat semua mainannya bagus-bagus, dan akhirnya dia bingung, mau pilih yang mana. Akhirnya namanya anak kecil, dia menggunakan cara anak kecil juga. Dia pakai cap cip cup. Karena dia bingung, ya, mainan A bagus, mainan B bagus, mainan C bagus, mainan D bagus, semuanya bagus. Karena semuanya bagus, dia bingung. Dia mulai nyanyi cap cip cup, kembang kuncup, dan lain sebagainya. Dan ketika jarinya itu berhenti di mainan tertentu, maka dia ambil itu. Untuk memilih pasangan hidup nggak bisa cap cip cup, saudara. Untuk memilih jurusan di sekolah, di mana kita nanti akan kuliah atau melanjutkan studi, nggak bisa cap cip cup. Untuk kita memilih sesuatu yang sifatnya penting, yang bersangkutan dengan masa depan kita nggak bisa sembarangan. Perlu keterlibatan Tuhan di dalamnya. Daud selalu melakukannya. Sebelum dia mengambil satu keputusan penting dalam hidupnya, dia harus mengejar orang Filistin atau tidak. Dia harus menyerang orang Amalek atau tidak. Dia harus mengejar gerombolan orang-orang Amalek yang telah membakar Ziklag itu atau tidak. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, sebab Daud tahu persis bahwa Tuhan yang mampu untuk memberitahu sesuatu yang terselubung. Tuhan yang mampu menuntun kita sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kehendak Tuhan. Dan sekali lagi saya mau katakan, setiap keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Kita tahu sekarang, kenapa kita harus selalu bertanya kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Dan dengan kehendak bebas itu, kadang-kadang kita pakai untuk memilih, untuk memutuskan apa yang kita anggap baik menurut kacamata kita. Saya teringat di dalam Alkitab, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Abraham dan juga keponakannya Lot. Dua orang ini diberkati Tuhan luar biasa. Baik Abraham dan juga Lot dikaruniakan oleh Tuhan harta yang berlimpah. Sehingga seringkali terjadi perkelahian antara orang-orangnya Abraham dan orang-orang Lot. Maka Abraham sebagai paman, sebagai om, dia seorang yang bijak dan berkata kepada Lot, Lot, negeri ini terbuka luas untuk kita berdua. Baiklah kita memisahkan diri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke kota A, aku ke daerah B. Engkau sendiri engkau terlebih dahulu yang memilih, kata Abraham. Maka apa yang dilakukan oleh Lot? Lot mulai melihat, melayangkan pandangannya, melihat satu lembah Yordan yang hijau seperti taman Tuhan, firman Tuhan catat. Maka tanpa berpikir panjang, Lot berkata kepada omnya Abraham, Om, saya pilih aja
lembah Yordan yang hijau itu. Maka dia bergerak untuk menetap di lembah Yordan. Ada dua kota yang sangat luar biasa ramai, Sodom dan Gomora. Tapi ketika dia menetap di sana, di dua kota itu adalah kota yang sangat bejat, orang-orang yang bertindak amoral, yang tidak takut Tuhan, yang hidup di dalam kebejatan dan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan, saudara, akhirnya dua kota itu di bumi hanguskan oleh Tuhan. Hujan api, hujan belerang dari surga membakar dua kota itu. Kenapa Lot salah? Kenapa Lot memilih lembah Yordan? Karena umumnya manusia hanya melihat segala sesuatu dengan kacamata jasmani saja. Ketika kita lihat itu baik, sudah saya pilih itu saja. Tapi belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Manusia hanya melihat dengan kacamata manusia saja. Oh, ini kayaknya bagus, seperti Lot. Seperti taman Tuhan lembah Yordan yang begitu hijau. Tapi begitu dia masuk, orang durjana, orang yang dursila, orang-orang yang hidupnya amoral ada di sana semua. Dan untung saja dia diselamatkan, saudara. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada satu konsekuensi dalam setiap pilihan dan keputusan. Makanya saya mau beritahu saudara hari ini, sebelum saudara memutuskan segala sesuatu, mulailah dengan bertanya kepada Tuhan. Amin. Maka saya percaya Tuhan yang akan mengarahkan kita, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita putuskan, sehingga keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Yang kedua, kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan, seperti yang dibiasakan oleh Daud? Tadi yang pertama, kita itu diberikan free will, kehendak bebas. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa kita manusia itu penuh dengan keterbatasan. Kita tidak sempurna, saudara. Kita tidak bisa mengetahui segala hal, dan kita bukan maha tahu. Sok tahu iya mungkin, maha tahu bukan. Buktinya apa? Jangkauan kita berpikir terbatas. Jangkauan mata kita memandang ke depan pun terbatas. Saya kira tidak ada satu manusia di muka bumi ini dengan mata telanjang bisa melihat jarak 2 kilometer ke depan, objek yang ada di sana. Tidak bisa melihatnya dengan jelas tentunya, kecuali dengan alat tertentu. Ini membuktikan bahwa kita itu manusia yang terbatas. Jangkauan kita berpikir, jangkauan kita melihat, bahkan sumber daya kita itu terbatas. Buktinya kita pernah sakit, ada kelemahan-kelemahan kita. Kalau nggak percaya, saudara berdiri saja di sini selama 24 jam, saudara nggak akan tahan. Jangankan 24 jam, mungkin beberapa puluh jam, 10 jam atau 11 jam, saudara nggak akan tahan. Itu membuktikan bahwa kita terbatas. Kita manusia yang terbatas itu butuh uluran tangan Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong kita, sehingga kehidupan kita akan diarahkan sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena itu bertanyalah kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu banyak hal, tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Bertanyalah kepada Tuhan, karena kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bertanyalah kepada Tuhan, karena apapun yang ada dalam hidup kita itu punya begitu banyak batasan-batasan, tapi kita punya Tuhan yang besar, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ketika saudara mulai berdoa, Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya lemah, saya tidak mampu, saya tidak tahu harus melakukan apa. Dan saudara berdoa di hadapan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Dan disitulah kita akan diberikan kekuatan demi kekuatan. Dan Tuhan akan membawa kita terus terbang tinggi, seperti Raja Wali yang mengatasi badai hidup, persoalan apapun. Yang ketiga, kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Karena setiap persoalan yang kita alami dan kita hadapi hari-hari ini, tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Ini penting, saudara. Tidak selalu setiap persoalan yang kita hadapi hari ini bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Mungkin hari ini kita mengalami masalah seperti yang pernah kita alami 5 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu. Kemudian saudara pakai metode atau cara yang lama untuk menyelesaikannya di hari ini. Itu belum tentu relevan, belum tentu cocok untuk kita pakai di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Disitulah kita harus sadar bahwa ternyata kita butuh Tuhan. Disitulah kita harus sadar bahwa kita harus tanya kepada Tuhan untuk menolong kita, karena kita tidak lepas dari masalah. Karena hidup kita tidak lepas dari persoalan. Saya mau tanya, siapa orang yang hidup yang tidak punya masalah? Saya kira tidak ada.
Siapa orang yang hidup di muka bumi ini yang tanpa persoalan? Tidak ada. Persoalan selalu ada. Masalah selalu ada. Setiap persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Metodenya berbeda-beda. Saya percaya ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jawaban-jawaban doa untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan cara Tuhan yang kreatif. Sebab Tuhan itu rindu menyatakan kekreatifannya di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara, Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk menolong kita. Hari ini Tuhan tolong dengan cara B, besok Tuhan bisa tolong dengan cara C, lusa bisa tolong dengan cara D. Tuhan begitu punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Kita yang kadang-kadang terbatas. Kita beranggapan bahwa kalau saya mengalami masalah ini, cocoknya saya pakai metode A yang pernah saya pakai di waktu yang lampau. Dan seringkali kita gagal. Seringkali kita mentok akhirnya di situ, saudara. Karena itu bertanyalah kepada Tuhan. Karena ternyata setiap persoalan yang kita hadapi tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan keluar yang penuh dengan kekreatifan itu. Sehingga kita bisa keluar dari masalah dan persoalan. Yang keempat, kenapa kita harus bertanya kepada Tuhan? Karena saudara dan saya ini adalah pendatang dan orang asing di dunia ini, firman Tuhan katakan. Kita adalah pendatang di dunia. Sebagai pendatang, sebagai orang asing, kita banyak tidak mengetahui seluk-beluk tentang dunia ini. Kita bingung mungkin menjalani kehidupan yang diibaratkan seperti sebuah perjalanan dan akhirnya ada di dalam kekekalan di surga nantinya, saudara. Oleh karena itu butuh campur tangan Tuhan. Butuh yang namanya kita dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Kenapa Daud selalu bertanya kepada Tuhan? Karena Daud tahu persis, kehidupannya di dunia ini sementara, dia sebagai pendatang, dia sebagai orang asing di dunia, yang tidak bisa mengetahui banyak hal, yang terbatas tadi, yang penuh dengan kekurangan demi kekurangan, dan dia selalu berharap mengandalkan Tuhan selalu di dalam hidupnya. Makanya kalau saudara baca di dalam kehidupan riwayat Daud, sangat luar biasa. Daud ditinggikan oleh Tuhan, Daud diangkat oleh Tuhan, salah satunya karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi 4 hal inilah yang melatar belakangi kenapa saudara dan saya sore hari ini harus selalu membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas. Dengan kehendak bebas itu kita bisa memilih apa saja, tapi ternyata ada konsekuensi di balik setiap pilihan. Dan yang kedua, kita harus bertanya kepada Tuhan karena kita manusia terbatas. Natur kita sebagai manusia itu terbatas, punya kekurangan dan kekurangan. Dan yang ketiga, setiap persoalan yang kita hadapi tidak selalu bisa kita selesaikan dengan cara yang sama. Dan yang keempat, kita pendatang, kita orang asing di dunia. Kalau kita selalu membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, dampaknya adalah yang pertama kita akan melatih untuk semakin peka mendengar suara Tuhan. Banyak orang berkata gini, pendeta itu bohong. Mana ada Tuhan bicara kepada dia? Mana ada zaman gini Tuhan ngomong sama dia? Ada banyak orang Kristen yang berkata seperti itu, saudara. Tapi saya mau katakan sore hari ini, ketika kita membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, maka disitulah kepekaan kita akan dilatih, dipertajam oleh Tuhan. Karena yang saya tahu, yang saya alami secara pribadi, Tuhan yang saya sembah dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka berbicara kepada umatnya. Tapi seringkali kita tidak memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan bicara kepada kita. Dan salah satu cara untuk mempersilahkan Tuhan bicara kepada kita, ketika kita mulai membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Buktinya di dalam Alkitab yang kita baca tadi, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab dia. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apakah harus pergi, apakah harus mengejar, apakah harus melakukan ini, itu, dan lain-lain. Alkitab selalu tulis, Allah menjawab Daud. Maka ketika saudara bertanya kepada Tuhan, Allah yang sama yang disembah oleh Daud dan yang kita sembah hari ini, dia juga akan menjawab. Dan bahkan Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita bukan hanya melalui suara audible yang kita dengar secara langsung di telinga kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui banyak hal.
Mungkin melalui firman yang kita dengar, melalui firman yang kita baca, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, atau mungkin melalui orang lain. Tapi intinya adalah, yang saya alami secara pribadi, ketika saya membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, di situ Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjawab saya. Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan ide. Dan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, dampak ketika kita membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, kepekaan kita akan semakin bertambah. Yang kedua, kita akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan ini penting dalam hidup kita. Musa berkata, kalau engkau tidak besertaku Tuhan, jangan biarkan kami berjalan. Kalau engkau tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Musa tahu bahwa tanpa tuntunan Tuhan mustahil dia bisa sampai kepada tujuan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk dia tuju bersama-sama dengan Israel. Dia akan mengalami kekalahan dan kegagalan di tengah jalan. Demikian juga hidup kita. Hidup ini begitu panjang perjalanannya saudara. Sampai Tuhan berkata selesai, cukup. Engkau telah sampai di garis akhir. Sebelum Tuhan berbicara kepada kita seperti itu, di mana Tuhan akan mengambil kita, mengembalikan kita kepada Bapa di surga, maka yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan tuntunan kepada kita. Kalau Tuhan menuntun kita, setiap arah langkah kehidupan kita itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kita tidak akan mengecewakan Tuhan, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak dan berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa, supaya siapapun saudara di tempat ini, adalah orang-orang yang akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Syaratnya mudah, bertanyalah kepada Tuhan dan jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Yang ketiga, dampaknya kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita akan menjadi umat yang layak dan mendapatkan segala janji-janji Tuhan. Hanya orang yang berada di dalam relnya Tuhan yang akan mengalami janji-janjinya. Hanya orang yang ada di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak menyimpang dari itulah yang akan sampai ke Kanaan. Kenapa Yosua akhirnya bisa membawa orang Israel sampai di Kanaan? Karena Tuhan yang menuntun mereka. Saya ingat ketika mereka keluar dari Mesir, waktu itu masih Musa yang memimpin, saudara. Tuhan itu luar biasa menuntun umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka orang Israel berhenti. Ketika tiang awan atau tiang api itu bergerak, maka orang Israel bergerak. Ini satu bentuk tuntunan Tuhan yang luar biasa. Dan apakah berhenti sampai di situ tuntunan Tuhan dalam hidup manusia? Enggak. Saya mau katakan, Tuhan rindu menuntun saudara dan saya sore hari ini. Karena itu, biasakan untuk kita bertanya kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun kita dan membawa kita kepada keberkatan ilahi dan mengalami janji-janjinya. Dan yang keempat, yang terakhir, dampak ketika kita membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, kita sampai kepada destiny ilahi yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan mencari keuntungan, kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi tujuan akhir hidup kita adalah mengalami kehidupan yang kekal, yang abadi di surga bersama dengan Tuhan. Apa gunanya memiliki seluruh harta di dunia ini kalau akhirnya kita kehilangan yang kekal? Apa gunanya kita mengalami segala keindahan di dunia ini kalau ternyata kita akhirnya mengalami kematian yang kekal? Jadi saya mau katakan, tujuan akhir hidup saudara dan saya adalah satu, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Gembala sidang kita Pak Niko tadi sampaikan, keselamatan itu progresif. Bukan hari ini kita percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian tiba-tiba kita langsung mengalami kehidupan yang kekal. Tidak, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama, waktu kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, istilahnya tadi, kita di justification. Setelah itu kita harus mengalami proses sanctification. Artinya saudara dan saya harus merelakan diri kita dimurnikan, dihajar oleh Tuhan. Apa yang tidak berkenan itu harus dikikis. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu harus dibuang. Supaya dengan cara itulah kita akan mengalami glorification. Itu tujuan akhir hidup kita. Kita hanya bisa sampai kepada glorification kalau kita selalu membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Sebab saya tahu ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang menjadi kehendaknya
Dan itu yang harus kita ikuti. Maka hidup kita sampai kepada tujuan ilahi di dalam hidup ini. 4 hal inilah dampak yang akan kita nikmati kalau kita selalu membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Yang pertama, akan melatih kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, akan mendapatkan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, akan menjadi umat yang berkenan dan mengalami janji Tuhan. Dan yang keempat, sampai kepada destiny ilahi. Sebagai penutup, latihlah dan biasakan diri kita untuk selalu bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak, sebelum melakukan segala sesuatu. Sebab ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Dan jawaban Tuhan itu cukup untuk membuat kita melangkah, memutuskan, dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya Anda dan saya hari ini diberkati oleh Tuhan dan membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan dan kita sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini yang mengingatkan kami untuk kami belajar seperti hamba-Mu Daud yang senantiasa membiasakan diri bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak. Bertanya kepada Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu. Ajar kami Tuhan. Mungkin hidup kami hari-hari ini dipenuhi dengan persoalan, dipenuhi dengan masalah, tantangan dan pilihan demi pilihan. Kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal ketika kami bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Mari beberapa menit ke depan ini setiap kita mulai melihat keberadaan kita masing-masing, saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin selama ini kita hanya hidup sesuai dengan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita akui dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ralapasyataka. Oh rapatasyataka. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan sujud. Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidup, baharui kami Tuhan, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Amin Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Mari kita bertanya kepada Tuhan. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala beban. Sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sujud di altarnya. Di altarnya ku bawa
bebaskanku. Ya Allah hidup, baharui kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang. Biar hanya musik yang menyanyikan pujian ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami belajar seperti hamba-Mu Daud, membiasakan diri bertanya sebelum bertindak, bertanya kepada Tuhan sebelum memutuskan segala sesuatu. Kami bertanya karena kami tahu Tuhan memberikan kepada kami kehendak bebas. Kami bertanya karena kami terbatas, karena setiap persoalan yang kami alami tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Dan kami sadar kami adalah pendatang, kami adalah orang asing di dunia ini. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Bersama-sama sekali lagi sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya Allah hidup, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan, kesembuhan terjadi, kesembuhan, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang lihatnya. Haleluya, haleluya. Ajar terus kami ya Roh Kudus, untuk kami membiasakan diri bertanya kepada Tuhan sebelum bertindak, sebelum mengawali segala sesuatu, bahkan sebelum memilih dan memutuskan segala sesuatu, karena kami terbatas. Kami tidak bisa memahami banyak hal, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami punya Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan ketika kami membiasakan diri kami bertanya kepada Tuhan, maka kepekaan kami akan meningkat, akan lebih lagi dan lebih lagi untuk mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan dan meraih janji Tuhan. Dan bahkan kami sampai kepada destiny ilahi, tujuan ilahi di dalam kehidupan kami. Terima kasih meteraikan apa yang kami dengar. Berkati setiap kami umat-Mu, berkati yang datang dengan sakit penyakit, berkati yang datang dengan persoalan, berkati yang datang dengan di dalam persimpangan jalan. Tuhan, ajar mereka untuk terus bertanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar umat yang dikasihi Allah, biji mata Allah, saat ini terimalah segala berkat, segala damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah, yang berasal dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, akan turun, menolong, memberkati hidup kita mulai saat ini, sampai Maranatha dan bahkan sampai kekal. Selama-lamanya dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.